Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di Ruang Belajar. Setiap orang pasti punya cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir ini pada akhirnya menghasilkan tindakan berbeda dan juga realita yang berbeda. Antara orang-orang kaya, orang-orang sukses, dengan orang-orang gagal ataupun orang-orang miskin, pasti punya pola dan cara berpikir yang juga berbeda. Dalam melihat uang, orang-orang kaya punya cara berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang miskin. Di video kali ini, saya ingin memaparkan pola pikir yang dikembangkan oleh orang-orang kaya dan sukses. Seperti apa sih perbedaannya dengan orang-orang miskin? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Banyak orang berpikir ketika kita bisa membeli mobil dengan harga 2 miliar atau lebih, artinya kita kaya. Sebagian orang merasa ketika dia bisa membeli sepatu, tas dengan harga ratusan juta, itu membuat dia merasa kaya. Banyak orang menganggap ketika ia bisa membeli apapun yang ingin dia beli, pada titik itu ia adalah orang kaya. Namun, jika kita mencermati, sebenarnya itu bukanlah sebuah pola pikir yang tepat. Ketika kita membeli mobil dengan harga 2 miliar, ketika kita membeli sebuah sepatu dengan harga 50 juta, atau membeli tas dengan harga 100 juta, hakikatnya kita bukan orang kaya. Tapi kita adalah orang yang menghabiskan terlalu banyak uang. Menghabiskan uang itu bukan perilaku orang kaya. Orang kaya adalah orang yang mampu menghasilkan uang. Kalau hanya sekedar menghabiskan uang, itu sangat mudah. Berapa banyak sih anak orang-orang kaya yang kemudian setelah orang tuanya meninggal, kekayaannya habis? Karena apa? Perilaku mereka hanya menghabiskan. Sementara orang kaya adalah orang-orang yang mampu menghasilkan lebih banyak uang. Mereka mampu menciptakan sebuah proses sehingga proses itu membuat mereka punya kemampuan yang sangat baik untuk menghasilkan uang. Jadi, jika kamu berpikir ketika kamu bisa membeli rumah artinya kamu kaya, itu tidak tepat. Tapi, jika kamu berpikir ketika saya bisa menghasilkan uang 500 juta dalam sebulan, di titik inilah kamu boleh menganggap dirimu kaya. Menghasilkan uang berbeda dengan menghabiskan uang. Menghasilkan uang butuh keterampilan, sementara menghabiskan uang enggak. Semua orang bisa melakukannya. Maka perbedaan yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin ada di sini. Orang kaya adalah orang yang mampu menghasilkan, bukan menghabiskan. Mungkin kalian bertanya, tapi ada begitu banyak orang kaya yang kemudian mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli apa yang mereka sukai. Pertanyaannya, apakah kemampuan itu mereka miliki selamanya? Kemampuan menghasilkan uang itu mereka mampu menjaganya? Jika tidak, perilaku menghabiskan uang itu punya potensi menggerogoti kekayaan mereka. Berapapun banyak uang yang mereka miliki, tapi jika perilaku mereka lebih dominan menghabiskan uang, maka ini sama saja. Suatu saat nanti mereka bisa jadi jatuh miskin. Jadi yuk mulai perbaiki cara pandang kita tentang uang. Orang kaya adalah orang yang mampu menghasilkan uang, bukan orang yang mampu menghabiskan uang. Jika kamu melihat orang-orang di sekitarmu membeli barang-barang bermerek, membeli mobil, rumah, maka percayalah, sadari bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang menghabiskan uang, bukan orang yang sedang menghasilkan uang. Belum tentu mereka kaya. Ketika kita bekerja, kita sering mengatakan, saya bekerja karena saya ingin mencari uang. Sementara konsep yang dimiliki oleh orang-orang kaya sedikit berbeda. Mereka bekerja bukan karena ingin mencari uang, tapi karena mereka ingin menciptakan uang. Mencari uang dan menciptakan uang jelas menghasilkan tindakan yang berbeda. Ketika kita mencari uang, biasanya kita penuh dengan ketidakpastian. Kita nggak punya ide yang jelas, kita nggak punya konsep yang jelas. Kita hanya sekedar menukarkan waktu, pikiran, dan juga tenaga. Ada begitu banyak orang yang bekerja beragam caranya. Tujuannya juga satu, yakni mencari uang. Sementara mereka yang menciptakan uang, mereka mencoba untuk berpikir lebih konstruktif. Mereka mulai memahami pasar, menganalisis peluang, menciptakan sebuah sistem, menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Mereka membangun sesuatu.
Ketika mereka mampu membangun sesuatu yang mereka bangun itulah yang kemudian mampu menghasilkan uang, yang mampu menciptakan uang. Orang yang bekerja dengan tujuan mencari dan menciptakan uang jelas akan menempuh jalan dan cara berbeda. Orang-orang miskin akan lebih fokus bagaimana mencari uang. Sementara orang-orang kaya, mereka bersabar pada saatnya nanti ketika proses mereka menciptakan selesai. Mereka bisa menghasilkan uang, bisa jadi tanpa batas. Orang yang mencari uang biasanya akan bekerja. Mereka akan fokus menjadi seorang pekerja yang baik. Sementara orang yang menciptakan uang, mereka akan fokus untuk membangun dan menciptakan sebuah bisnis. Maka pada titik ini, cobalah Anda tanya sekali lagi pada diri Anda. Anda bekerja dengan tujuan untuk mencari uang atau menciptakan uang? Jika ada dua orang, katakanlah Anto dan Ahmad. Mereka sama-sama memiliki uang dengan jumlah 10 miliar rupiah. Pertanyaannya, siapa sih yang lebih kaya? Jika kita lihat pada jumlahnya, bisa jadi kita bingung karena kedua orang tersebut punya uang dengan nilai yang sama. Maka untuk mengetahui siapa yang lebih kaya, coba kita pelajari dan pahami bagaimana cara mereka mendapatkan uang itu. Orang-orang kaya adalah orang-orang yang mampu menghasilkan uang dengan kuantitas yang banyak sekaligus dengan kualitas yang baik. Uang senilai 10 miliar yang tadi kita contohkan itu adalah kuantitas, ngomong tentang jumlah. Sementara cara menghasilkan 10 miliar itulah kualitas. Orang kaya tidak hanya sekedar fokus pada kuantitas, tapi mereka punya kemampuan menjaga kualitas. Mereka punya cara yang tepat, yang sustainable, yang berkelanjutan untuk menghasilkan uang. Jika si Anto mendapatkan uang 10 miliar itu karena ia menjual tanah warisan dari keluarganya, bisa jadi secara kuantitas dia punya uang yang sangat banyak. Namun dari sisi kualitas enggak. Cara menjual warisan bukanlah cara yang baik untuk menghasilkan uang. Cara ini tidak dapat direpetisi. Ini bukanlah cara yang berkesinambungan. Sementara jika Ahmad menghasilkan uang 10 miliar karena ia telah membangun sebuah bisnis yang ia rintis dalam 20 tahun terakhir ini, yang pada akhirnya memberi dia keuntungan senilai 10 miliar dalam sebulan ini. Artinya cara yang ditempuh oleh Ahmad jauh lebih berkualitas. Karena ia punya omset dengan jumlah yang sangat besar sehingga mendapatkan net income dengan nilai 10 miliar di bulan ini. Artinya dia punya potensi bulan depan juga akan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Sedangkan Anto tidak mungkin bulan depan dia bisa mendapatkan uang dengan nilai 10 miliar lagi. Karena uang 10M yang dia dapatkan hari ini adalah karena ia menjual warisan. Maka di titik inilah orang-orang kaya biasanya lebih fokus pada bagaimana mereka punya uang dengan kuantitas dan kualitas yang sangat baik. Mereka punya uang dengan nilai yang besar dan dengan cara yang baik untuk mendapatkannya. Sementara orang miskin, biasanya mereka terjebak pada sekedar ingin memiliki banyak uang, hanya fokus pada kuantitas uang. Mereka kadang abai dengan kualitas, abai dengan cara untuk mendapatkannya. Maka sebanyak apapun uang Anda, jika kuantitasnya banyak namun kualitasnya buruk, itu tidak bisa kita nyatakan bahwa Anda adalah orang kaya. Namun, jika Anda punya kualitas uang yang sangat baik, walaupun mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi terus bertumbuh, bisa jadi Anda punya potensi untuk membangun dan menumbuhkan diri menjadi orang kaya. Semua orang yang kerja keras belum tentu kerja produktif. Namun, semua orang yang kerja secara produktif, mereka pasti bekerja keras. Orang-orang kaya adalah orang yang mampu bekerja dengan lebih produktif. Sementara orang-orang miskin, kadang mereka hanya lebih fokus pada kerja keras. Orang-orang yang bekerja secara lebih produktif artinya mereka mampu menghasilkan sesuatu dengan jumlah yang lebih banyak, namun dengan waktu yang lebih singkat dan biaya juga yang bisa jadi lebih sedikit. Bahkan kadang caranya lebih mudah. Kerja lebih produktif terkait dengan 3 hal. Menghasilkan lebih banyak, menggunakan cara yang lebih mudah, dan kemudian
dengan biaya yang juga lebih murah. Maka orang-orang yang mampu bekerja dengan lebih produktif, artinya dia punya kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak. Namun di sisi yang lain, mereka punya waktu lebih sedikit untuk menghasilkannya. Artinya apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang bekerja tidak hanya dengan otot, tapi juga dengan otak. Maka jika kamu ingin kaya, jangan sekedar bekerja keras, namun kerjalah dengan lebih produktif. Naikkan level produktifmu, hasilkan lebih banyak, hasilkan dengan lebih mudah, dan hasilkan dengan lebih murah. Orang-orang yang berpikir untuk menghasilkan lebih banyak akan selalu mencari cara yang lebih baik agar menghasilkan dengan jumlah yang lebih banyak. Orang-orang yang berpikir produktif selalu berpikir untuk terus berupaya menghasilkan dengan biaya yang juga lebih murah agar mereka mampu bersaing. Mereka juga harus berpikir membangun sistem agar segala sesuatu berjalan dengan lebih mudah. Maka dengan menjadi produktif, kita punya potensi lebih baik untuk menjadi kaya. Sementara dengan hanya sekedar bekerja keras, bisa jadi kita akan stagnan di level yang sama. Jadi orang-orang kaya adalah orang-orang yang selalu berpikir produktif, berpikir cara yang lebih mudah, berpikir waktu yang lebih singkat, dan berpikir biaya yang lebih murah. Itulah perbedaan tentang pola pikir yang ada antara orang kaya dan orang miskin. Yuk belajar lebih produktif, belajar tidak hanya fokus pada kuantitas uang namun juga kualitas uang. Kita juga berupaya untuk tidak sekedar mencari uang namun juga menciptakan uang. Dan yang terpenting, kaya itu bukan menghabiskan uang, tapi menghasilkan uang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.